mulai biasakan makan itu dikunyah, ya. Jangan dikit-dikit jus. Boleh nggak di jus? Boleh. Tapi kalau saya lebih senang dimakan. Kenapa? Kalau di jus gula. Kacang-kacangan, ya. Bukan digoreng, tapi kalau bisa nanti cari kacang-kacang yang memang bisa dimakan ya, kayak apa, direbus kayak edamame gitu loh. Jadi dalam menu kita tuh ada kacangnya. Jadi satu piring itu nggak mahal-mahal sebenarnya, ya, nggak mahal-mahal nggak mahal-mahal banget gitu loh, ya. Tetap bisa kita mendapatkan makanan sehat, tapi kita ngerti konsepnya. Kuncinya apa? Kurangi karbohidrat mulai sekarang, ya. 2 yang Anda banyakin. Jadi kalau Anda misalkan makan steak daging gitu ya, atau makan ikan lah gitu kan. Nah, porsinya ikan sama sayurnya sama, nasinya sedikit aja. Ya, itu nggak jadi beban buat tubuh kita. Apalagi di situ ada sumber enzimnya. Salah satu contoh sumber enzim apa? Sambal, cabe, ya, bikin cabe itu. Ya, atau kalau nggak apa, bisa beberapa jenis makanan yang sifatnya fermented. Orang Korea mau makan apapun, ya kena bajunya baru soalnya dikasih bude ya. Orang Korea sekalian makan apapun pasti pakai ini kimchi namanya, kimchi. Mau makan apapun pasti pakai kimchi dia. Coba aja lihat di restoran Korea atau mungkin tanya sama orang-orang di Korea itu. Makanya orang Korea itu ya cenderung sehat-sehat, cenderung. Ya, kenapa? Ini udah bener. Kenapa bener? Karena ini kan sebenarnya makanan fermentasi. Ya, makanan fermentasi itu sebenarnya ada bakteri yang terlibat di sana. Ya. Kalau tadi saya sarankan kepada Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, makan cuka. Cuka itu kan bakteri sebenarnya, gitu loh. Atau kalau enggak, makanan-makanan fermentasi yang ada di kita selain tempe apa? Tape, tauco, asinan, gitu loh. Asinan itu kan fermentasi biasanya itu. Itu bagus dimakan sebelum makan, ya, karena mereka sumber serat. Ya, paham ya? Itu nggak jadi beban tuh. Sehingga nanti apa? Anda akan rasakan 2 minggu saja Anda praktekkan ini, badan Anda akan jauh lebih ringan. Ya, keluhan-keluhan itu akan hilang perlahan-lahan, ya. Karena sebagian kayak ibu-ibu gini kan, masalahnya kan di dengkul misalkan. Iya kan? Dengkul itu karena pelumasnya nggak banyak, atau mungkin pelumas dengkulnya itu nggak seimbang lagi. Maka itu dijawab dengan apa? Atau mungkin kita atasi dengan apa? Dengan minyak-minyakan. Maka tadi salah satu yang tadi saya sampaikan, makan kelapa tadi itu fungsinya salah satunya ke lemak. Atau tiap hari coba rutin minum minyak zaitun tiap hari 1 sendok misalkan, itu juga membantu. Jadi karbohidratnya dikurangi, lemaknya dimasukin, Anda bergerak. Coba aja lihat, serat masuk, enzim masuk, Masya Allah tuh, penyakitnya akan hilang dengan sendirinya. Asar jam berapa ya? Ntar lagi ya? Jam 3 belum, sebelum jam 3 14.51. Ya, kalau ada waktunya tanya jawab. Ya, baik. Jadi yang selanjutnya tadi ya sudah saya sampaikan juga tadi, karbohidrat tadi diganti dengan karbo yang kompleks, ya, jagung, ya, atau umbi-umbian bisa tuh. Jadi nggak apa-apa nggak makan nasi, tenang aja. Tapi ingat, tadi saya sampaikan bahwa kita butuh gula bener, tapi carilah sumber gula yang sehat. Singkong, ubi, itu bisa tuh, ya. Nah, berikutnya tadi saya sampaikan di awal tadi, mungkin lemaknya tadi, semua lemak yang masuk ke tubuh Anda ganti dengan lemak sehat. Ibu-ibu sekalian, kalau Anda bisa makan alpukat sehari setengah aja udah bagus banget. Setengah, oh satu deh. Karena alpukat itu mengandung lemak yang sangat baik buat jantung, tulang, otak, ya, pencernaan kita, ya. Makan gimana? Ya,
buka aja alpukat setengah gitu, lalu Anda kerok, nggak usah di jus. Mulai biasakan makan itu dikunyah, ya. Jangan dikit-dikit jus. Boleh nggak di jus? Boleh. Tapi kalau saya lebih senang dimakan. Kenapa? Kalau di jus gulanya naik. 1 atau 2 jeruk yang Anda makan dengan di jus, ya, di blender gitu, dengan 2 jeruk yang Anda makan dengan mulut dikunyah, beda nasib gulanya ketika masuk dalam tubuh Anda. Ya, maka jangan sering-sering ngejus. Ya, sekali-sekali silakan. Ya, apalagi kalau buahnya sudah manis, jangan tambah manis lagi dengan gula pasir. Jadi di rumah mulai sekarang dikurangi gula pasirnya. Ya, Anda nyetok di rumah tuh madu, gula aren, gula singkong, tapi ingat, gula tetaplah gula, jangan berlebihan. Ya, madu gula, ya betul, tapi kalau kita makannya tidak berlebihan aman insya Allah. Ya, jadi di rumah tuh kalau bisa ada tuh herbal-herbal yang disebutkan dalam Al-Quran atau disebutkan Nabi SAW. Contoh apa? Madu, kurma, zaitun, habatus soda, ada tuh di rumah. Yang paling penting apa? Di rumah Anda ada rimpang atau rempah-rempah yang Anda bisa pakai untuk sakit sehari-hari. Itu paling penting. Anak saya kemarin 2 minggu lebih sakit. Anak saya yang terakhir umurnya baru 5 tahunan. Nggak tahu sakit apa, entahlah. Ya, belum waktunya sembuh, ya sudahlah, biarin aja. Macam-macam dikasih. Inilah probiotik lah, habas soda lah, madu lah, segala macam, belum sembuh ya sudah apa-apa. Bahkan sampai saya skin to skin apa ya? Anak-anak demam itu bukan obat sih ya. Cara paling baik untuk menurunkan demamnya apa? Dipeluk dengan bersentuhan kulit kita sama anak itu. Itu obat paling bagus tuh. Emang kenapa? Ada apa di kulit kita? Kan ada bakterinya. Makanya kalau bapaknya sehat, ibunya sehat, ketemu kulit anak yang lagi sakit, dia ibarat kata mah nyuplai yang sehat-sehat. Ya, kulit kita kan banyak bakterinya. Ya, kalau makanannya sehat, perutnya sehat, segala macam sehat, maka kulitnya juga akan sehat. Maka jangan terlalu banyak pakai yang nggak sehat dan ke kulit. Kalau bisa cari sabun sehat, odol sehat, sampo sehat. Kalau bisa. Ada nggak? Banyak sekarang yang jual. Kalau mau bikin bisa. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian lemak sudah, karbo sudah, itu ya. Jadi mulai terakhir ini yang mungkin juga bisa Anda konsumsi itu. Tadi saya cerita tentang kimchi tadi. Kimchi ini kan makanan fermentasi, ya. Jadi di salah satu negara yang saya baca dalam buku tentang probiotik itu, yang sangat tinggi konsumsi makanan fermentasinya itu yogurt, ya, kalau nggak salah Bulgaria apa Hungaria sih nggak saya, ya. Jadi yogurt itu sebenarnya bagus, ya, untuk pencernaan kita, ya, pencernaan, karena dia ada bakteri hidup di situ, ya, bakteri hidupnya. Kalau bisa dapat yogurt dari susu kambing bagus, itu yang pertama. Tapi kalau tidak, carilah dari susu sapi yang tidak pakai gula, plain dia, tawar. Nanti yogurtnya itu Anda ambil sayur mentah, Anda potong-potong gitu ya. Lalu yogurtnya Anda campurkan dengan madu, lalu masukkan ke dalam sayuran yang Anda potong-potong tadi itu makan dulu. Itu udah bikin kenyang minta ampun, Masya Allah. Ya, dan tidak akan jadi beban. Ya, karena beban kita itu, dari saya katakan, sebenarnya beban masalah kita itu kalau makanan, gula yang tinggi, lemak yang berlebihan setelah kita makan. Itu. Ya, makanya tadi saya jelaskan, kalau orang kebayang betapa kalau badan kita itu bisa ngeluh, bisa ngomong, orang yang makan 1 piring nasi goreng, ya, makan nasi goreng dengan 2 bakwan plus kerupuk, terus dia minum es teh manis, coba lihat, enak minta ampun itu kan. Coba aja makan, habis makan gimana? Ngantuk, ya kan? Itu tanda tubuh nggak bisa ngolah, itu maksud saya, ya. Betapa, jadi dari nasinya sudah karbo, udah gula, kerupuknya udah gula, kan terigu kan, bakwannya terigu lagi, es tehnya atau tehnya ada gula,
gula lagi, ya Allah. Sampai kapan kita mau makan kayak begitu? Ya, sayang ya. Makanya kalau yang biasanya pas kajian-kajian saya kalau ada yang nanya ya perempuan lah ya muslimah gitu, dok apa obat herbal apa segala macam buat kista tumor segala macam. Biasa pertanyaan saya satu, makannya udah bener belum?